Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-13. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, singkapkanlah keindahan kasih-Mu melalui setiap ayat yang kami dengar. Biarlah firman-Mu menjadi nyanyian pengharapan bagi jiwa kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami memohon. Amin. 2 Korintus 13 ayat 1-10. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua yang lain, telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan bersikap lunak terhadap mereka pada waktu aku datang lagi. Sebab kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berbicara dengan perantaran aku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Sebab sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama Dia. Untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Namun aku harap kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Sahabat Scripture Union Indonesia, paradoks pelayanan Paulus lahir dari pengenalan yang mendalam akan Kristus. Dalam pasal terakhir suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan kembali inti dari pelayanannya, yaitu hidup dalam Kristus yang tersalib. Ia mengakui bahwa dirinya tampak lemah di mata manusia. Namun, justru di dalam kelemahan itulah kuasa Kristus nyata. Paulus mengatakan bahwa sekalipun Kristus disalibkan oleh karena kelemahan, ia hidup karena kuasa Allah. Paulus dan semua orang percaya juga dipanggil untuk hidup dalam pola yang sama, yaitu di dalam salib, kelemahan maupun ditopang kehidupan dalam kuasa Allah. Paulus menghadapi jemaat yang meragukan kerasulannya, yang menilai dirinya berdasarkan penampilan lahiriah dan kekuatan duniawi. Namun, Paulus mengingatkan bahwa kehidupan Kristen tidak diukur dari kekuatan manusia, melainkan dari kesetiaan kepada Allah yang bekerja melalui kelemahan. Ketika jemaat menyerah dan mengakui keterbatasan, saat itulah kuasa Allah bekerja tanpa hambatan. Bisa jadi sikap rendah hati Paulus membuatnya dianggap lemah atau gagal. Namun ini tidak mengubah sikapnya dalam pelayanan. Tampaknya visi tentang kekuatan ilahi yang hidup dalam bejana tanah liat menjadi inspirasi baginya. Ia juga menasihati jemaat Korintus untuk menguji diri. Apakah mereka sungguh hidup dalam iman? Dalam dunia yang memuja kesuksesan, kita mudah tergoda menampilkan diri kuat dan berkuasa. Namun, salib Kristus justru mengajarkan sebaliknya. Kesempurnaan sejati lahir dari kerendahan hati, ketaatan, dan kekudusan.
Pesan ini relevan bagi kita. Hidup dalam kuasa Kristus bukan berarti bebas dari kelemahan, melainkan mengalami kuasanya di tengah kelemahan. Saat kita merasa tidak mampu, di sanalah Allah menunjukkan bahwa anugerahnya cukup dan kuasanya sempurna dalam kelemahan. Hidup dalam kuasa Kristus berarti membiarkan kasih dan kuasanya bersinar melalui retakan kelemahan manusiawi hingga dunia melihat bukan kehebatan kita, melainkan kebesaran Allah yang bekerja dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, ajarlah kami memahami bahwa kuasa-Mu tidak selalu mengangkat kami keluar dari kelemahan, tetapi menguatkan kami untuk tetap berdiri di dalamnya. Biarlah keterbatasan kami menjadi ruang bagi kasih karunia-Mu bekerja, sehingga hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Di dalam dekapan kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.